Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urahhibu bikum jami'an fi qanati Tarbiyah Azhar. Selamat datang untuk semuanya di channel Tarbiyah Azhar. Akhi ukhti fillah, pembahasan kali ini ana ambil lagi pembahasannya tentang jumlah. Dulu juga pernah ana bahas tentang ini ya, tapi dulu hanya pembagiannya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di kali ini ana ambil lagi pembahasan ini ya, yaitu jumlah ismiyah. Jadi fokusnya kita hari ini adalah jumlah ismiyah. Ana ambil pembagiannya lagi, yaitu mubtada dan khobar. Jadi tema kita kali ini adalah mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Ya, mubtada itu adalah kata atau isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar itu merupakan yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan mubtada itu. Jadi mubtada diikuti oleh khobar. Ini contohnya anak ambil yang simpel saja yang anak pegang ini. Ini merupakan kata benda ya. Ini kolamun ya. Tapi kalau masuk ke suatu jumlah atau kalimat itu kita buat anak berikan kolamun menjadi al-kolamu ya. Jadi mubtada kaidahnya adalah yang pertamanya harus makrifah. Ada itu alif lam. Jadi al-kolamu, pena itu ya. Nih, al-kolamu. Apa khobarnya kita buat? Ya, khobarnya bisa mungkin sifatnya ini, mungkin baru ya atau kecil atau besar ya. Ini mungkin kita buat baru sajalah, baru. Jadi contohnya al-kolamu jadidun. Pena itu baru. Khobar di sini ini merupakan suatu sifat dari mubtada'nya. Jadi jadid itu artinya baru. Jadi sifat dari penanya itu baru. Al-qalamu jadidun. Itu contoh yang pertama. Apalagi mungkin kata pertama bisa juga merupakan suatu domir. Ya, contohnya ana mudarrisun atau huwa tolibun atau hiya tolibatun. Ini merupakan mubtada dan khobar. Itu contoh mubtada dan khobar yang sederhana. Juga bisa nanti contoh mubtada dan khobar ini itu dari suatu bentuk syibhu jumlah. Syibhu jumlah dulu pernah ana bahas ya. Itu nanti ada dua pembahasannya. Yang pertama nanti ada di situ jar dan majrur. Contohnya huruf jar ya, yang simpelnya fi atau ala. Jadi fil baiti atau fil fasli ini merupakan suatu jar dan majrur. Mana contohnya mungkin mubtada dan khobar itu kalau kita buat susunannya, contohnya at-talibu fil fasli, at-talibu fil fasli, siswa itu di dalam kelas. Jadi at-talibu di sini itu merupakan suatu contoh mubtada, sedangkan fil faslinya itu merupakan khobarnya. Jadi ada di situ huruf jar. Jadi merupakan ini namanya syibhu jumlah ya. Ini nanti juga bisa ya. Ini nanti juga bisa ditukar posisinya. Jadi khobar didahulukan juga bisa, namanya khobar muqaddam. Mubtada diakhirkan namanya mubtada muakhar. Apa dia? Dahulukan jar dan majrurnya. Jadi fil fasli at-talibu, fil fasli at-talibu. Dalam kelas ada siswa. Jadi bisa dibolak-balik. Atau at-talibu fil fasli menjadi fil fasli at-talibu. Ini merupakan suatu sibuhu jumlah. Yang kedua bisa nanti juga dari bagian zorof ya, kata keterangan ya. Contohnya amamal fasli at-talibu, at-talibu amamal fasli, di depan kelas ada siswa, siswa di depan kelas. Ini merupakan suatu dari sibuhu jumlah. Jadi ini dari kata zorof ya. Jadi ada amama, ada pauko ya, ada waroa, ada bijanibi ya, dan sebagainya itu. Jadi untuk pertama ini mungkin hanya itu dulu ya, yang standar ya. Yang pertama tadi apa? Contoh yang simple, sebuah isim dan sifatnya. Jadi tadi apa tadi? Al-qalamu jadidun. Pena itu baru.
Mungkin nanti al-kitabu jadidun, ya, atau mungkin lagi at-talibu jamilun atau at-talibatu jamilatun, ya. Itu contoh yang simple. Yang kedua tadi merupakan dari jar dan majrur. Jadi at-talibu fil fasli atau fil fasli at-talibu. Yang ketiga dari zorof amamal fasli at-talibu atau at-talibu fil fasli. Tiga ini kita pahami dulu. Jadi nanti kalau kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar ya. Intaziruna fit durusil qadimah. Tunggu kami di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.